bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Ne. Selamat sore. Selamat sore juga Bu Ne. Apa kabarnya Bu Rika? Alhamdulillah Bu Ne sehat. Alhamdulillah sehat juga. Nampaknya Bu Rika akan mengadakan coaching ya? Iya, insya Allah Bu. Oh iya. Kalau begitu, bolehkah saya sebagai observer untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Boleh sekali Bu, silakan Bu Ne. Oh ya, terima kasih Bu atas waktunya. Dari coaching yang akan Ibu lakukan itu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Rencana dari coaching ini saya akan mengembangkan 3 kompetensi. Iya. Yang pertama, hoki hadirat penuh. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, mendengarkan yang aktif. Baik Bu. Kalau dari kompetensi yang 3 itu, kompetensi apa yang Ibu prioritaskan? Yang lebih saya prioritaskan itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nanti ketiganya insya Allah saya akan lakukan. Oke, baiklah Bu Rika. Silakan Ibu Rika melakukan coaching bersama Bu Indah. Ya. Izinkan saya untuk mengamatinya. Ya, silakan. Iya, silakan Bu Rika. Oke Bu Indah, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Rika. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke Bu Indah. Kira-kira Bu Indah dari pertemuan kali ini apa yang ingin Bu Indah inginkan? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sekarang ini saya hadapi Bu. Permasalahan yang ingin Ibu hadapi, Ibu ingin cari solusinya. Oke Bu Indah, mudah-mudahan dari pertemuan kali ini kita bisa mencari solusinya bersama ya Bu ya. Kira-kira apa permasalahan yang sekarang Ibu hadapi? Begini Bu, saya sekarang kan mengajar di kelas 5. Jadi di kelas 5 saya itu ada 4 orang siswa yang tidak bisa menggali dari 1 sampai 10 Bu. Jadi belum lancar perkalian 1 sampai 10. Sedangkan kelas 5 ini adalah peserta AMBK Bu. Jadi saya agak risau bagaimana numerasi saya nantinya. Oke Bu Indah. Jadi ada beberapa orang murid ya Bu di kelas Ibu yang masih belum bisa melakukan perkalian. Nah Bu Indah, kira-kira selama ini apa yang telah Ibu lakukan? Saya sudah mencoba banyak hal Bu. Dari awal tahun baru kelas 5 ini masuk di kelas 5 Bu, saya sudah memetakan dulu kemampuan siswa. Jadi sehingga saya menemukan 4 orang siswa saya yang masih belum bisa melakukan perkalian dari 1 sampai 10 dengan lancar. Setelah itu usaha yang saya lakukan, yang pertama saya membuat kartu perkalian Bu. Nah, kartu perkalian ini saya lakukan sejak saya mau masuk kelas. Nah, anak-anak akan berdiri dulu di luar, nanti saya di gerbang melakukan sebuah permainan, yaitu kartu perkalian. Misalnya hasil perkalian dari 5 kali 9 saya perlihatkan nanti anak-anak akan mencari di kartunya 5 kali 9 itu berapa jumlahnya. Nah, nanti kalau yang betul berarti dia sudah punya SIM masuk, berarti dia baru masuk kelas. Jadi itu permainan yang saya lakukan setiap hari Bu. Nah, setelah itu saya juga sudah melaksanakan berkolaborasi dengan anak-anak, menanyakan kenapa sih belum bisa juga perkalian padahal sudah duduk di kelas 5. Mungkin karena anak-anak saya ini adalah anak-anak yang semasa COVID ini Bu, jadi tidak bisa menulis dan juga tidak bisa perkalian. Jadi kalistemnya begitu Bu, dari kelas 1 kalau belum tetap naik karena waktu itu kita COVID Bu, jadi mungkin itu kendalanya anak-anak ini. Oke Bu Indah. Bagus sekali Bu langkah-langkah yang telah dilakukan selama ini.
ini karena faktor COVID yang kemarin ya Bu, jadi kelas 5 masih ada yang belum bisa berkalian. Nah Ibu, kira-kira dari yang Ibu inginkan dari anak-anak Ibu, apa indikator yang Ibu inginkan setelah Ibu melakukan langkah-langkah yang dilakukan tadi? Saya hanya ingin anak-anak ini Bu, yang 4 orang ini bisa dengan lancar begitu Bu, menyelesaikan perkalian cukup dengan angka 1 sampai 10 saja Bu. Itu yang saya inginkan. Oh, jadi itu indikator yang Ibu inginkan. Ya. Oke, hanya cukup perkalian 1 sampai 10. Iya. Sudah bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat tercapai ya Bu. Yang diinginkan. Nah, Ibu Bu Indah, kira-kira ada tidak yang terpikirkan oleh Ibu langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Rencana saya ke depannya Bu, saya ingin anak-anak saya ini saya remedial tentang perkalian. Jadi setelah pulang sekolah mungkin saya akan membimbing anak-anak ini dalam perkalian, atau diberikan tambahan setelah pulang sekolah, tetapi hanya khusus perkalian saja buat anak saya yang angkat. Oh, jadi Ibu akan memberikan waktu tambahan kepada 4 orang anak ini. Oke. Nah, Ibu, dari indikator yang Ibu capai tadi, yang 4 orang ini kira-kira kalau direntangkan dari angka 1 sampai 10, kira-kira 4 orang anak ini berada di rentang yang mana? Mungkin ini bisa kita masukkan ke rentangan sampai di angka 3 lah Bu. Karena saya bertanya 3 kali 3 saja belum dapat. Begitu, 2 kali 8 saja belum dapat. Seperti itu anak saya 4 orang itu. Tapi sekarang anak Ibu masih berada di rentang 3. Nah, kalau masih berada di rentang 3, harapan Ibu ke depannya itu anak Ibu tuh berada di rentang berapa? Kalau harapan sih di rentang 10 Bu. Rentang 10 tercapai ya Bu ya. Iya, ini indikator yang tercapai. Ibu harapkan. Nah, dari langkah yang akan Ibu lakukan nanti, bukan akan beri waktu tambahan nih. Kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu Ibu untuk melakukannya? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua Bu, setelah saya nanti melakukannya di sekolah, minta diundang dengan orang tua. Mungkin itu. Gitu. Jadi Ibu akan berkolaborasi dengan orang tuanya dengan untuk mengharapkan anak itu bisa menjadi manusia yang benar. Oke, Bu Linda. Nah, kira-kira rencana Ibu ini kapan Ibu mulai melakukannya? Mungkin setelah masuk semester 2 bisa lebih karena kita berhubung mau ujian juga, banyak mungkin tidak ada lagi waktu untuk melakukan remedial perkalian itu Bu. Kita mulai dari Januari nanti. Januari berarti awal semester ya Bu? Iya. Oke, Bu Linda. Mudah-mudahan Ibu Linda bisa melaksanakan rencana Ibu, dan saya tidak sabar nih Bu untuk mendengar cerita Ibu selanjutnya selanjutnya melakukannya. Bagi nanti ya Bu ya? Iya Bu, insyaallah. Oke. Karena waktu kita memang singkat ya Bu, saya rasa Ibu Linda sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan itu tadi. Mudah-mudahan bisa dilakukan untuk kedepannya, dan mudah-mudahan juga anak Ibu nanti yang terbaik bisa mencapai rentang seperti Ibu harapkan tadi. Baik. Terima kasih banyak Bu untuk pertemuan hari ini. Ibu sudah meluangkan waktu Ibu berbincang-bincang dengan saya. Insya Allah pikiran saya sekarang sudah merasa lega Bu, karena sudah bisa membagi kegalauan yang ada di dalam hati saya. Semoga kedepannya Ibu tidak bosan yang mendengarkan cerita saya. Oke Bu, saya siap mendengarkan semua cerita ini. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Oke Bu Rika, nampaknya tadi Bu Rika sudah melakukan coaching sama Bu Rinda. Iya Bu, sudah. Oh sudah Ibu. Oh, bagaimana dengan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu, apakah sudah tercapai Bu? Ya, kebetulan tadi saya ingin coach saya ini mendapatkan solusi permasalahan. Iya. Ya, saya lihat tadi Bu, alhamdulillah sudah dapat Bu solusinya. Sudah sendiri ya Bu ya. Iya. Oke. Bolehkah saya Bu menyampaikan refleksi dari coaching yang Ibu lakukan tadi? Boleh sekali Bu ya. Dari pengamatan saya Bu, Ibu telah melakukan apa namanya tadi, kompetensi yang ingin Ibu capai sudah terlihat di situ, mendengarkan penuh
kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Rika, mungkin itu yang dapat saya amati dari kegiatan coaching tadi. Karena Bu Rika, hasil pengamatan saya untuk kegiatan coaching Bu Rika dengan Bu Rika pada hari ini. Terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum. Sama-sama Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya. Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Rika. Selamat sore Bu. Sore juga. Apa kabar Bu Rika? Alhamdulillah. Bu Linda bagaimana? Alhamdulillah sehat juga seperti yang dilihat hari ini. Oke. Bu Linda, hari ini saya sebagai observer boleh saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Linda? Boleh Bu. Oke. Yang pertama saya ingin menanyakan dari coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Rencananya saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Nah, dari 3 kompetensi itu kira-kira yang mana yang lebih Ibu prioritaskan? Kalau yang lebih diprioritaskan mungkin saya akan mendengarkan aktif, tetapi diusahakan ketiga-tiganya dilaksanakan. Baik Bu, yang selanjutnya saya ingin bertanya yaitu kira-kira indikator apa yang ingin Ibu capai dalam coaching hari ini? Indikatornya saya ingin coaching saya nanti mendapatkan solusi dari permasalahan. Silakan ya Bu ya, sudah akan coaching. Baik Bu, terima kasih Bu. Halo Ibu Iprina. Halo Bu Linda. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah baik Bu Linda. Sepertinya ada yang mau dibicarakan hari ini. Iya Bu. Ada apa Bu Iprina? Boleh diceritakan? Begini Bu. Saya bingung dengan peserta didik saya. Masih ada sampai saat ini yang masih belum tahu tentang huruf. Kebetulan saya mengajar di kelas 1. Begitu Bu. Oh begitu ya. Jadi murid-murid Bu Iprina itu kalau belajar bagaimana? Apakah cenderung diam saja atau bagaimana? Kalau murid yang lain tidak cenderung diam Bu, tapi yang satu peserta didik saya itu memang agak cenderung diam. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi dalam pertemuan ini apa yang ingin Bu Iprina dapatkan dari pembicaraan? Dari pertemuan kita ini yang saya ingin dapatkan yaitu suatu solusi atau pencerahan bagi masalah yang saya hadapi. Oh, begitu. Baiklah Bu Iprina. Kira-kira pada kondisi idealnya murid-murid Bu Iprina itu seperti apa? Menurut kondisi idealnya yang saya harapkan ya Bu, peserta didik saya itu sampai akhir semester ini sudah tahu dengan huruf. Itu menurut idealnya Bu. Baik Bu Iprina, jadi kalau Ibu anak Ibu sekarang berada pada rentang keberapa Bu? Dari antara 1 ke 10 itu kira-kira murid Ibu berada di rentang keberapa? Kalau saya nilai ya Bu, dari angka 1 sampai 10, peserta didik saya itu mungkin berada di rentang angka 3 Bu. Oh begitu ya Bu, masih di rentang angka 3 ya Bu ya. Apa yang akan kita lakukan? Jadi yang akan saya lakukan terhadap murid saya itu yaitu menyediakan berbagai media yang menarik sehingga menimbulkan minat dan bakat peserta didik saya itu untuk mengetahui tentang huruf. Jadi mengasihkan sekali ya rencana Ibu Iprina ini. Kira-kira akan ada hambatan dalam pelaksanaannya gitu? Setiap sesuatu kegiatan pasti ada hambatan. Satunya mungkin tentang waktu kita untuk penambahan jam tambahan bagi peserta didik saya tersebut. Solusi apa yang bisa Ibu Iprina lakukan jika hal itu terjadi?
Yang akan saya lakukan barangkali karena padatnya kegiatan kita yang lain, Bu, mungkin saya akan memberikan belajar tambahan kepada peserta didik saya ini. Tidak full 1 minggu, mungkin 3 hari seminggu. Kemudian saya akan membicarakan dengan orang tuanya supaya orang tuanya membantu anak tersebut belajar di rumah mengenal huruf tersebut. Oh, jadi begitu ya, berarti Bu Nifrina sudah punya jalan keluarnya atau sudah punya solusinya begitu ya, Bu. Iya. Jadi kira-kira kapan Bu Nifrina ingin melaksanakan ini? Mungkin saya akan melaksanakan ini di awal semester besok, Bu, karena mumpung sekarang sudah berada kita di akhir semester 1. Nah, baik, nah berarti Bu Nifrina masih punya waktu, ada 6 bulan lagi ya, Bu, sekitar kita mau naik kelas ya, Iya. naik kelas. Semoga dalam waktu 6 bulan ini anak Bu Nifrina bisa dapat membaca dengan baik dan Mudah-mudahan Bu bisa terlaksana apa yang saya inginkan. Oke, Bu Nifrina, saya sangat senang sekali dengan kegigihan Bu Nifrina dalam mengajar murid membaca pada kelas 1 ya, Bu. Iya. Semoga kedepannya Bu Nifrina dapat melaksanakan rencana ini dengan baik. Iya. Oke, selamat siang Bu Nifrina. Ya, Bu. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya. Iya, Bu. Oke. Di sini saya ingin bertanya lagi, Bu, setelah melakukan coaching, kira-kira bagaimana dengan kompetensi atau indikator yang ingin Ibu capai tadi? Apakah sudah tercapai atau belum? Insya Allah sudah, Bu, karena coach saya sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan. Oke, bagus sekali ya, Bu Nina ya. Nah, pada sini bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, Bu? Boleh, silakan. Oke. Begini, Bu. Dari pengamatan saya tadi, saya telah melihat memang Ibu Linda sudah melakukan coaching dengan menerapkan alur ceritanya dan ekspresi wajah Bu Linda sudah terlihat akrab dengan Bu Nina ya, Bu ya. Kemudian dari 3 kompetensi tadi, saya sudah melihat ketiganya. Ibu sudah hadir sepenuhnya dengan mendengarkan semua permasalahan dari Bu Nina. Kemudian Ibu juga telah mendengarkan dengan aktif dan sudah melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Nina bisa memunculkan ide-idenya untuk menemukan solusi dari permasalahan. Bagus sekali ya, Bu ya. Baik, baik. Terima kasih, Bu. Sekian ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nifrina. Waalaikumsalam Bu Linda. Apa kabarnya sore ini? Baik? Alhamdulillah baik, Bu Linda. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah masih sehat. Bu Nifrina, hari ini Bu Nifrina mau melakukan coaching. Iya, Bu. Di sana. Bu Nifrina, saya sebagai center, saya mohon izin, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan, Bu? Silakan, Bu. Dari coaching yang Ibu laksanakan nanti, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dari coaching nanti yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan ketiga kompetensi itu kira-kira yang Ibu Nifrina prioritaskan nanti apa? Yang saya prioritaskan kehadiran penuh, tapi yang ketiga-tiganya insya Allah saya lakukan. Baik Bu Nifrina, semangat melaksanakan coaching. Selama coaching berlangsung, izin saya menghormati. Ya, Bu, terima kasih banyak. Silakan Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum Bu Rika, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nif. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu. Pada pertemuan ini sepertinya ada permasalahan yang ingin Bu Rika sampaikan. Benar sekali Bu Nif. Saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Oh ya, jadi apa permasalahan yang ingin Ibu diskusikan? Gini Bu Nif. Saya kan sekarang menjadi kelas 4 tuh. Ya, Tapi di kelas saya masih ada siswa yang belum bisa membaca itu satu orang Bu. Jadi saya merasa kesusahan sekali menyampaikan materi pelajarannya. oh begitu ya Bu. Jadi di kelas Ibu masih ada peserta didik Ibu sudah di kelas 4, tapi masih belum bisa membaca ya Bu ya? Benar sekali Bu Nif. Oh iya. Penyebabnya mungkin Bu Rika tahu penyebabnya?
Gini ya Bu ya, dari awal saya mengajar kelas 4 itu anak itu memang tidak tahu dengan huruf, ada faktor lamban belajarnya Bu. Jadi Ibu nilai dari rentang 1 sampai 10, kira-kira peserta didik Ibu berada di rentang berapa Bu? kalau saya nilai dari 1 sampai 10, murid saya ini mungkin sekarang berada pada rentang 4 ya Bu, karena memang anak ini kondisi belajarnya memang termasuk dalam Lamban belajar. lamban belajar. Iya. Ya begitulah Bu. Mungkin masih berada di rentang 4 kalau menurut Ibu ya. Jadi Bu Rika sudah tahu penyebabnya ya Bu ya. Jadi dari pertemuan ini apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan anak itu bisa membaca dengan lancar, paling tidak itu tahu dengan huruf dan bisa ngeja lah Bu sedikitnya. Iya. Masalahnya dia sudah duduk di kelas 4 ya Bu ya. Ya betul sekali Bu. Oh ya. Kalau begitu apa yang ingin Ibu lakukan? Pertama saya ingin mengajar anak itu huruf terlebih dahulu dengan cara saya akan memberikan waktu tambahan kepada anak ini secara individu. Oh ya Bu. Kalau begitu siapa saja yang terlibat dalam rencana Ibu ini? Yang terlibat dalam rencana saya ini yaitu saya sendiri, murid tentunya, dan juga saya akan bekerjasama dengan orang tuanya. Ya Bu. Kira-kira Ibu sudah tahu siapa-siapa yang terlibat dalam memecahkan masalah Ibu ini ya Bu ya. Kalau begitu, kapan Ibu ingin memulai rencana yang Ibu lakukan nanti? Saya ingin memulai rencana itu kalau memulainya memang dari awal semester 1 ini sudah mulai ya Bu ya. Cuman saya akan lebih memfokuskannya yaitu di semester 2 nanti, karena kebetulan tanggal 4 besok 2 hari lagi ya Bu ya kita sudah ujian. Kira-kira dari rencana yang ingin Ibu lakukan itu apakah ada hambatan kalau kita laksanakan seperti itu Bu? Saya kira tidak ada hambatan ya Bu ya, karena anak itu memang dari pihak orang tuanya sangat mendukung sekali. Anak itu dididik secara individual karena memang kata orang tuanya di rumah dia jarang belajar dan tidak mau disuruh belajar. Oke. Rencananya bagus sekali Bu Rika. Semoga terlaksana. Saya tunggu progresnya tentang rencana yang ingin Ibu lakukan tersebut. Oke Bu Rika. Sampai di sini mungkin percakapan kita untuk hari ini Bu. Semoga terlaksana apa yang ingin Ibu capai. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu untuk perjalanannya hari ini. Iya. Saya bisa mendapatkan pencerahan dengan permasalahan saya. Iya. Terima kasih Bu. Baik, ini Rina topiknya sudah selesai. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu capai tadi apakah sudah tercapai Bu? Kompetensi yang ingin saya capai sudah Bu, yang sudah tercapai. Baik Bu, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit karena sudah tercapai kompetensi, kira-kira apa yang membuktikan bahwa kompetensi itu sudah tercapai? Buktinya sudah mendapatkan solusi dari coaching saya. Kemudian coaching kita hari ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Saya sebagai observer khususkan saya untuk menyampaikan refleksi saya terhadap topik yang dilakukan. Iya Bu. Dari yang saya amati, coaching yang Ibu lakukan ini sudah memenuhi kompetensi semuanya. Ibu juga sedang mencapai alur Tirta. Iya Bu. Sedang mengembangkan ketiga kompetensi yang disampaikan sebelum coaching tadi. Ya. Baik Bu Nefrina, mungkin di tanggung kita hari ini bisa cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.